Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang asam amino dan protein yang beranggotakan Kusratul Karimah, Putri Devitasari, dan saya sendiri Pitaloka Anggar Midriani. Di sini yang pertama adalah pengertian protein. Protein adalah senyawa organik kompleks yang molekulnya sangat besar dan tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan terdapat tambahan unsur nitrogen. Protein juga dapat diartikan sebagai suatu molekul polimer biologis yang tersusun oleh asam amino yang saling berkaitan membentuk rantai polimer yang berukuran lebih besar. Di sini selanjutnya adalah pengertian asam amino. Asam amino sendiri memiliki pengertian yaitu senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina. Asam amino juga dapat diartikan sebagai protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil. Selanjutnya di sini struktur protein terbagi menjadi 4, yaitu 1. Struktur primer, 2. Struktur sekunder, 3. Struktur tersier, 4. Struktur kuartener. Struktur asam amino. Struktur dari asam amino adalah 1 atom karbon yang mengikat 4 gugus, yaitu 1 gugus aminah yang merupakan senyawa organik dan gugus fungsional yang terdiri dari senyawa nitrogen. 2. Gugus karboksil yang disebut juga dengan asam alkanoat. 3. Atom hidrogen atau zat air. 4. Residu atau gugus sisa yang membedakan satu asam amino dengan asam amino yang lainnya. Sifat-sifat asam amino. 1. Larut dalam air dan pelarut polar lainnya, tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar. 2. Membentuk ion Zwitter. 3. Asam amino dapat bergabung dengan asam amino yang lain membentuk suatu polimer. 4. Kurang bersifat asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat. Sifat-sifat protein. Sifat-sifat protein ada 4. Yang pertama, suka larut dalam air karena ukuran molekulnya sangat besar. Yang kedua, tidak tahan suhu tinggi. Yang ketiga, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan atau penambahan asam atau basa. Yang keempat, dapat dihidrolisis menjadi amino. Bisa ngetahuan gimana? Fungsi protein dan asam amino yang pertama, membantu proses penyembuhan luka. Yang kedua, memproduksi hormon. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan otot. Yang keempat, mengatur kadar gula darah. Yang kelima, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Yang keenam, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketujuh, sebagai pengendalian pertumbuhan bagi tubuh. Dan yang terakhir, menjaga keseimbangan asam basa. Contoh asam amino dan protein. Yang A, asam amino. Contohnya yaitu lisin, isoleucin, metionin, histidin, dan fenilalanin. Untuk contoh protein hewani ada ikan, daging, telur, susu, keju, dan yogurt. Yang protein nabati ada tempe, tahu, edamame, almond, dan brokoli. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.